karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mengawali hari kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau disebut menjadi saksi dalam sebuah pengadilan, berarti saksi itu adalah seseorang yang pertama mungkin terlibat langsung dalam peristiwa atau suatu kejadian, atau seorang saksi bisa disebut sebagai seorang yang melihat peristiwa atau sesuatu kejadian yang pernah terjadi. Tentunya menjadi saksi itu sangat dibutuhkan untuk mempertegas atau memperjelas informasi sebuah peristiwa itu benar atau tidak, sehingga keberadaan saksi ini sangat penting. Dan dalam firman Tuhan dikatakan pada saat ini, kamu akan disebut menjadi saksiku, menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus. Siapakah yang menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama adalah tentunya kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus setelah melalui kematian. Dan kemudian di era zaman sekarang ini tentunya berbeda menjadi saksi di zaman para rasul dan menjadi saksi di zaman sekarang ini. Tentunya menjadi saksi di zaman sekarang, di zaman modern, kita mau diarahkan untuk menjadi saksi Kristus. Bukan karena kita telah melihat langsung kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi karena Roh Kudus yang menuntun kita seturut dengan iman percaya kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu telah betul-betul bangkit dari kematian karena iman percaya kita kepadanya. Dan oleh karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam iman percaya kita, di dalam perkataan kita. Tentunya dalam hal ini kita mau diarahkan untuk betul-betul mengimani akan karya Tuhan karena anugerah penyelamatannya kepada kita, sehingga kita boleh ada hingga pada saat ini. Kita boleh melalui hari-hari hidup kita boleh merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kita boleh merasakan pertolongan Tuhan di hari-hari lalu. Kita boleh melalui masa-masa sulit. Itu karena tuntunan Roh Tuhan yang boleh mengajari kita, sehingga ketika kita boleh melalui berbagai sesuatu yang sulit itu sendiri, itu karena Roh Tuhan yang menuntun kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus kita hidup dan dibaharui oleh iman. Orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya adalah orang yang dibaharui dari hari ke hari, menjadi umat yang mau bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu dikatakan dalam hal ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Tuhan sudah anugerahkan Roh-Nya. Tuhan telah berangkat, dia pergi ke sorga, dia telah naik, dan kemudian dia juga akan menurunkan, dia menurunkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus itulah yang menaungi kehidupan kita, sehingga kita sebagai umat Kristen, umat percaya terpanggil dalam pembaharuan iman. Kita boleh dimampukan
menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi akan karya Tuhan, saksi-saksi akan penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi panggilan kita. Biarlah kita menyaksikan kasih karunia Tuhan dari hari ke hari dengan menjadi saksi Kristus. Di setiap minggu kita tentu mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Inilah yang menuntun kita dari hari ke hari sehingga kita boleh berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya karena kuasa Roh Kudus kita dimampukan melalui segala sesuatu hal sulit apapun. Tuhan menuntun kita dan biarlah kita bertumbuh di dalamnya, di dalam Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.